Bab 196, aku tidak berhak untuk masuk. Valentino, untuk apa kamu berpura-pura lagi? Aku akui kamu memang mengenal Presidir Maple Real Estate, Hendrik Harahap, tapi memangnya kenapa? Meski kamu mengenalnya, kamu bukan dia. Dia kaya, bukan berarti kamu juga kaya. Jadi untuk apa kamu menyombongkan diri? Saat ini, Chloe sudah tertawa setengah mati. Sejak menikah dengan Graham, Chloe telah menghadiri banyak pertemuan kelas atas, jadi dia mengenal banyak orang terkenal di kota Neo. Sebelumnya Chloe merasa Valentino lumayan hebat, tetapi sekarang dia merasa biasa saja. Mungkin hubungan Valentino dengan Hendrik lumayan akrab, tetapi Valentino selamanya tidak mungkin menjadi Hendrik. Sama seperti Hawit juga mengenal Hendrik, tetapi apakah Hendrik akan memberikan uang kepada Hawit? Terlebih lagi, sekarang Graham adalah mitra Maple Real Estate. Hubungan Graham dan Hendrik adalah hubungan saling menguntungkan, jadi tentunya hubungan mereka akan lebih akrab daripada hubungan Valentino dengan Hendrik. Aku geser mobilku sekarang. Kalian masuk saja. Valentino berbicara dengan nada datar, dia tidak ingin berbasa-basi lagi dengan Chloe. Kamu menyuruh kami pergi, jadi kami harus pergi. Lantas bagaimana dengan harga diri kami? Bukankah kamu bilang kamu bisa masuk ke area villa meski tanpa bantuan kami? Coba kamu masuk dulu. Chloe berbicara dengan nada sinis, seolah-olah hari ini dia pasti akan menaklukkan Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya, dia tahu Chloe ingin menunggu dia ditertawai, jadi dia tak menghiraukan Chloe. Valentino membuka pintu mobil, membongkar bagian kotak penyimpanan dan menemukan sebuah kartu nama. Kemudian dia menelpon ke nomor yang tertera pada kartu nama. Hehe, dia sangat pintar berpura-pura. Aku ingin lihat dia menelpon siapa. Apakah dia menelpon Hendrik pemilik Maple Real Estate? Ujar Chloe sembari tertawa. Direktur Hendrik sendiri adalah pengembang properti, mana mungkin dia membeli rumah di sini? Pada saatnya nanti, seluruh zona pengembangan kota Arteria bisa dipilih oleh Direktur Hendrik sesuka hati. Ujar Braham sembari tertawa. Satpam merespons dengan cepat, dia segera mendekat untuk menyanjung Braham. Pak, kuperingatkan sekali lagi, jangan saling membuang-buang waktu lagi. Hanya pemilik villa yang berhak untuk masuk, tidak ada gunanya kamu menelpon kepada siapapun. Meski kamu menelpon atasan, dia juga tidak bisa memutuskan hal di sini, karena area villa perumahan di Jing Oriental termasuk wilayah pribadi. Menurutku, sebaiknya kamu terima niat baik dari Pak Braham, biarkan Pak Braham yang membawamu masuk. Kamu cukup memohon kepada Pak Braham saja. Asal Pak Braham menyetujuinya, aku akan membiarkanmu masuk. Sekarang Satpam terus berusaha menyanjung Braham. Valentino melirik mereka bertiga dengan tatapan penuh makna. Kemudian dia menelpon sesuai nomor di kartu nama. Halo, ini Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental. Telepon bersambung dan terdengar suara manajer penjualan. Aku Valentino. Ujar Valentino dengan nada datar. Ah, Pak Valentino. Ada apa, Pak? Saya bisa melayani Anda kapan saja? Manajer penjualan tercengang, sikapnya sontak berubah menjadi sangat hormat. Chloe dan yang lainnya tampak sangat menghina ketika melihat Valentino bertelepon. Mereka berdiri diam di tempat, ingin melihat bagaimana caranya Valentino masuk ke area villa tanpa bantuan mereka. Sekarang aku berada di area villa perumahan di Jing Oriental, tapi aku tidak bisa masuk, paham maksudku? Ujar Valentino dengan nada agak kesal. Kalau bukan karena masalah ini, Valentino sudah masuk dari tadi dan tidak mungkin bertemu dengan Chloe. Karena bertemu dengan Chloe, suasana hati Valentino menjadi buruk. Astaga! Kenapa aku melupakan hal ini? Pak Valentino, mohon dengarkan penjelasan saya. Biasanya setelah menandatangani kontrak, kami akan langsung memasukkan data penghuni ke seluruh sistem area villa perumahan di Jing Oriental. Termasuk nomor plat, nama dan data lain dari penghuni. Tapi karena hari itu kita belum menandatangani kontrak, jadi saya melupakan hal ini. Pak Valentino jangan marah, semua ini salah saya akan segera menangani hal ini. Manajer penjualan baru menyadarinya dan langsung menepuk dahi, lalu segera menjelaskannya kepada Valentino dengan panik. Valentino adalah klien yang sangat kaya. Selama ini, manajer penjualan tak pernah bertemu orang kaya seroyal ini, jadi tentunya dia tak berani menunda. Aku tidak punya banyak waktu, cepat selesaikan. Ujar Valentino. Baik, Pak, segera saya tangani, segera selesai. Mohon beritahukan nomor KTP dan nama Anda, saya akan segera memasukkannya ke dalam sistem. Setelah selesai, saya akan menelpon Anda. Manajer penjualan segera membuka sistem untuk memasukkan data Valentino. Valentino mengangguk. Setelah mematikan telepon, dia memotret KTP, lalu mengirimkannya kepada manajer penjualan. Selanjutnya, kalau manajer penjualan sudah memasukkan data ke dalam sistem, maka Valentino sudah boleh masuk. Valentino berdiri di samping mobil. Dia menyalakan rokok, lalu menunggu dengan tenang sembari mengisap rokok. Hei Valentino, bukankah kamu ingin masuk? Kenapa malah berdiri di sini sambil merokok? Sini, aku berikan jalan untukmu, cepat masuklah. Chloe berbicara dengan arogan sembari menarik Braham ke samping. Bu, jangan bercanda. Sebagai satpam di area villa, saya harus menjamin hak dari setiap penghuni di sini. Bukan semua makhluk boleh masuk ke area villa. Ujar satpam. Chloe menatap satpam dengan puas karena perkataan satpam sangat menyenangkan hatinya. Valentino melirik satpam dengan ekspresi mengernyit. Awalnya Valentino tidak ingin mencari gara-gara dengan satpam karena memang itulah tugas satpam dan melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke area villa memang merupakan peraturan dari perumahan di Jing Oriental. Namun, sikap dan perkataan satpam terkesan sangat menghina.
Kalau kamu tidak ingin mencari masalah, sebaiknya tutup mulutmu. Ujar Valentino sembari menatap satpam dengan cuek. Bapak sedang mengancamku. Asal kamu tahu, aku melayani penghuni area villa perumahan di Jing Oriental. Kamu itu apaan? Berani-beraninya mengaturku. Satpam mendengus, lalu langsung membentak Valentino. Asal bisa membuat Braham dan Chloe senang, satpam itu merasa tidak masalah kalau dia menyinggung orang biasa seperti Valentino. Memangnya kenapa kalau mengendarai BMW? Ada banyak orang yang mengendarai BMW. Mobil penghuni di area villa ini semuanya mencapai miliaran. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan pemilik villa? Valentino menatap satpam dengan tatapan datar, lalu berjalan mendekatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ujar satpam dengan ekspresi panik ketika melihat Valentino mendekatinya. Satpam pun secara spontan memegang tongkat karet di bagian pinggangnya. Dia mengira bahwa Valentino ingin memukulnya karena marah. Pada saat ini, ponsel di saku Valentino berdering. Valentino tidak memegang ponsel, tetapi dia tahu bahwa ini pasti panggilan dari manajer penjualan. Bab 197 membungkuk untuk meminta maaf. Plak! Valentino mengeluarkan KTP miliknya sekali lagi, lalu langsung dilemparkan ke arah wajah satpam. Periksalah! Kamu? Begitu KTP Valentino mengenai wajahnya, api amarah dalam hati satpam itu membara-bara. Sudah aku periksa, kamu sama sekali bukan pemilik villa di sini. Sebelumnya bukan, tapi ini tidak berarti kedepannya juga bukan pemilik juga. Barusan bukan, tapi bukan berarti sekarang bukan pemiliknya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu denganmu, periksa! Valentino menatapi si satpam dengan tenang, terdapat ketegasan yang tidak menerima penolakan dalam tatapannya. Begitu melihat tatapan Valentino, tubuh si satpam langsung menegang. Dia langsung memungut KTP itu dan segera pergi ke pos penjaga. Benar-benar gila. Padahal sudah diperiksa, tapi masih menyuruh orang lain untuk periksa lagi. Sok sekali, kata Chloe. Sudah, sayang. Jangan habiskan waktu di sini lagi, sebaiknya kita masuk saja. Braham tersenyum sambil memeluk pinggang Chloe. Baiklah, suamiku. Sebaiknya kita pergi sekarang juga, ayo beristirahat di villa. Ada yang ditahan satpam, deh. Hah? Chloe merasa puas sekali. Dia memeluk lengan Braham sambil berjalan ke arah Mercedes-Benz miliknya. Kubilang ya, Valentino, kamu tidak berhak masuk ke area villa ini. Kamu bahkan tidak berhak memarkirkan mobilmu di sini. Jadi, cepat bawa mobil bobrokmu itu pergi. Teriak Chloe sambil berjalan pergi. Valentino berdiri diam di tempat, ekspresinya terlihat masam sekali. Mau bermain? Kalau begitu, aku akan menemani kalian main-main. Tuh, Tuan Valentino. Saat Braham dan Chloe hendak menaiki mobil untuk pergi, satpam yang tadinya pergi memeriksa itu mendadak melesat keluar dari pos penjaga. Namun, kali ini wajah satpam itu terlihat sangat kaget. Pria yang ketakutan itu berlari langsung ke arah Valentino. Braham dan Chloe mengerutkan alis mereka saat menatapi si satpam. Tuh, Tuan Valentino, saya. Satpam itu terkejut setengah mati hingga wajahnya pucat pasi dan tergagap saat berbicara. Begitu melihat ekspresi satpam itu, Chloe jadi curiga. Kenapa hanya dalam waktu 2 menit, sikap satpam pada Valentino langsung berubah? Sudah diperiksa sampai jelas? Tanya Valentino dengan pelan. Sudah. Tuan Valentino, tadi saya tidak melihat dengan jelas. Mungkin informasi di sistemnya tidak diperbarui. Harap maafkan saya. Satpam itu semakin gugup saat mengatakannya, saking lemasnya sampai dia nyaris berlutut pada Valentino. Meski sebenarnya dia tidak berlutut, satpam itu malah membungkuk dalam-dalam pada Valentino. Satpam itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu mengulurkan KTP Valentino dengan sepasang tangannya. Braham dan Chloe terkejut sekali melihatnya. Kenapa satpam ini bersikap sopan sekali pada Valentino? Jangan-jangan Valentino benar-benar membeli villa di sini. Namun meski Braham sudah membeli villa di sini, paling satpam itu hanya akan menyapanya dengan sopan. Untuk apa membungkuk sesopan ini padanya? Kamu juga? Chloe tergagap, ekspresinya terkejut sekali. Tangannya terulur untuk menunjuk Valentino, tapi dirinya tertegun sampai tidak bisa mengatakan apapun. Sekarang aku sudah bisa masuk, kan? Valentino melirik sekilas pada Chloe dengan tatapan mengejek sambil bertanya dengan pelan. Bisa. Saya akan membukakan gerbang untuk Tuan Valentino sekarang. Satpam itu terus mengangguk saat menjawab. Tunggu sebentar. Memangnya sekarang aku sudah berhak memarkirkan mobil di sini? Tanya Valentino sekali lagi. Satpam itu menatapi Valentino dengan kebingungan, tapi dia tetap mengangguk-angguk sambil berkata. Boleh. Segalanya terserah pada Tuan Valentino. Baguslah kalau begitu. Aku masuk untuk mengurus sesuatu dulu. Mobilnya aku parkir di sini saja. Selesai mengatakannya, Valentino mengunci mobilnya dan berjalan ke arah pintu khusus pejalan kaki. Baik satpam, Chloe ataupun Braham semuanya sama-sama tertegun. Didengar dari kalimat Valentino tadi, sepertinya dia ingin memarkirkan mobilnya di sini. Apa dia sengaja? Dia pasti sengaja menahan mobil kita. Dia tidak ingin kita masuk, kata Chloe sambil menggertakkan giginya. Sebelah kiri gerbang besar area villa ini adalah pintu keluar mobil, sementara itu sebelah kanannya adalah pintu masuk. Sekarang begitu mobil Valentino menghalangi di depan, terkecuali mobil Braham bisa terbang, dia sama sekali tidak bisa masuk.
Kalau tidak, dia terpaksa memundurkan mobilnya dan memasuki area villa dari pintu keluar. Namun kalau seperti ini, dia harus memutar jalan yang jauh karena jalur masuk dan keluar tidak terhubung, melainkan memutar area villa ini. Ini artinya setelah memasuki area villa, maka dia harus memutar jauh baru bisa keluar dari pintu keluar. Cepat suruh dia pindahkan mobilnya. Memangnya kenapa kalau dia punya villa di sini? Meski punya villa pun, memangnya dia berhak menghambat jalan ini? Tanya Braham dengan dingin. Beliau adalah pemilik villa di sini, jadi beliau berhak memarkirkan mobilnya di sini. Pak Braham, tunggulah saja. Tidak disangka, sikap si Satpam berubah drastis. Dia langsung menolak permintaan Braham. Lucu sekali. Meski Braham tidak tahu, memangnya si Satpam tidak tahu. Tadi saat si Satpam memeriksa informasi Valentino dan melihat semua informasinya dengan jelas, dirinya seolah disambar petir. Sebenarnya, apa yang sudah dilihatnya? Dia melihat bahwa Valentino memiliki 2 properti di area villa ini. 2 villa. Baiklah, mungkin 2 villa bukan apa-apa. Dengan kemampuan ekonomi Braham, dia juga mampu membeli 2 villa area pinggiran jika merogoh uang puluhan miliar. Namun, Satpam ini melihat dengan jelas bahwa salah satu dari villa milik Valentino adalah villa pusat di perumahan di Jing Oriental. Lokasi itu adalah villa pusat yang keberadaannya bagaikan tahta seorang kaisar. Makna di balik kata di Jing pada perumahan di Jing Oriental adalah villa yang paling pusat. Harga villa itu lebih dari ratusan miliar. Ternyata pemilik villa pusat adalah Valentino. Kalau begitu, seberapa mengerikan status dan uang yang dimiliki Valentino itu? Satpam itu tidak bisa membayangkan seperti apa dirinya jika sampai melawan orang seperti Valentino. Dirinya pasti akan mati dengan tragis. Bisa-bisanya sebelumnya dia membantu Braham mempersulit Valentino. Dia bodoh sekali. Sekarang begitu mengetahui identitas Valentino, dia mana berani mengganggunya lagi. Meski dirinya membuat Braham marah, dia sama sekali tidak boleh membuat Valentino marah. Kamu? Melihat sikap Satpam, Braham dan Chloe kesal sekali. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mau lihat, villa seperti apa yang mampu dibelinya. Saking kesalnya, Chloe menghentakkan kaki dan berjalan memasuki area villa bersama Braham. Area villa ini sangat besar. Sebenarnya, properti di sini tidak banyak, sehingga yang tinggal di sini juga hanya sedikit. Namun, setiap villa di sini terpisah-pisah. Ada taman tersendiri, juga ada tempat parkir pribadi dan semacamnya. Setiap rumah di sini sangat luas. Jadi, harga properti di sini tidak dihitung per meter persegi lagi. Memangnya rumah di sini bisa dihitung dengan luas puluhan ribu meter persegi. Di sini, harga rumah harus dihitung dengan hektar. Valentino melihat denah area villa ini, lalu dia menyadari bahwa jarak villa pusat dari villa pinggiran jauh sekali. Paling dekat juga jaraknya sejauh 5 km, bab 198 kelas tertinggi. Jika Valentino berjalan dari sini, maka akan menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Kelihatannya, hari ini terpaksa melihat villa pinggiran dulu. Valentino memikirkannya dalam hati. Sekarang dirinya tidak sedang menyetir mobil, jadi kalau berjalan kaki ke villa pusat, akan membuang banyak waktu. Kemudian, Valentino mengeluarkan kunci villa pinggiran dan berjalan ke arah villa tersebut sesuai papan petunjuk. Sekitar 5 menit kemudian, akhirnya Valentino menemukan villa miliknya. Saat berdiri di depan gerbang besar, keseluruhan tampilan villa itu terlihat jelas. Pagar pembatas yang dicat berwarna putih terlihat sama sekali tidak bercela, bahkan di atasnya tergantung tanaman kehijauan. Villa ini adalah sebuah villa 3 lantai yang berdiri sendiri. Villa ini menghadap ke arah matahari memancar, sementara itu jendela besar yang sampai menjorok ke bawah memantulkan cahaya yang menyilaukan. Baik dinding atau atapnya, villa ini terlihat sangat nyaman. Bangunan yang baru dan megah berdiri dengan kokoh di sini. Sementara itu, pemilik villa ini akhirnya datang. Valentino tersenyum pelan, lalu mengeluarkan kunci untuk membuka pintunya. Tentu saja villa ini dilengkapi pintu listrik, tapi karena tidak ada orang yang tinggal di sini sebelumnya, maka listrik di villa ini belum dipasang. Oh, kamu benar-benar membeli villa? Saat ini, terdengar suara dari belakang. Orang itu adalah Chloe yang terus mengejar Valentino dari belakang. Chloe ingin melihat villa seperti apa yang dibeli Valentino. Sekarang begitu Chloe melihatnya, dia pun langsung menampilkan ekspresi meremehkan. Valentino sama sekali tidak memedulikannya, melainkan langsung membuka gerbang villa dan masuk dengan langkah ringan. Padahal tidak mampu membeli, tapi masih juga berlagak. Villamu kecil sekali. Apa kamu lagi bercanda? Karena Valentino tidak menjawabnya sebelumnya, Chloe jadi semakin kesal. Karena itu, dia mengatakannya sambil tersenyum dingin. Memangnya villamu besar? Valentino tertawa. Memangnya di seluruh area villa ini, ada villa yang lebih luas dibanding villa pusat. Tentu saja lebih besar dari punyamu. Chloe tertawa meremehkan, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjuk villanya. Kebetulan sekali, villa yang ditinggali Chloe jaraknya kurang dari 100 meter dari villa milik Valentino yang ini. Hanya saja, sepertinya posisi villa Chloe tidak sebagus villa milik Valentino. Namun, villa itu memang lebih luas dari villa milik Valentino. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, cepat pergi. Saat ini, Braham juga sampai. Dia menarik Chloe untuk berjalan ke arah villa mereka. Lepaskan aku! Kenapa kamu tidak membiarkanku mengatakannya? Harga villa kita 10 miliar,
Vilanya paling hanya 6 miliar, kan? Sudah miskin, pura-pura lagi. Mungkin dia meminjam uang dengan memohon pada orang-orang, baru bisa membayar uang muka, kan? Kami ini langsung bayar lunas, bayar lunas. Paham? Braham menarik Chloe mundur, tapi Chloe tetap terus menghina Valentino. Chloe tidak bersedia mempercayai bahwa Valentino telah membeli villa, juga lebih tidak bersedia menerima kenyataan akan Valentino sekarang jauh lebih hebat darinya. Sebelumnya, Chloe sudah terpaksa mengalah di depan Valentino, jadi sekarang begitu melihat villa Valentino tidak seluas villa miliknya, tentu saja dia harus mengejeknya. Memangnya apa yang kamu pahami? Kamu kira kalau villanya luas, maka harganya pasti mahal. Braham benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, sehingga dia berteriak sambil menarik Chloe. Kenapa? Chloe tertegun mendengarnya. Bukannya harga rumah dihitung dari luas tanah. Yang kamu katakan itu rumah biasa. Tapi, sini adalah area villa tersendiri. Apa kamu paham? Apakah posisi villanya menghadap ke arah matahari atau tidak, bahan bangunan, serta kelas desain interior, semuanya menentukan harga sebuah villa. Villa miliknya ini adalah villa terbaik di antara villa pinggiran lainnya. Harganya 14 miliar lebih. Bahkan kalau diskon pun, minimal juga seharga 12 miliar. Villa kita tidak sebanding dengan villanya. Cepat pergi. Braham mengatakannya dengan suara rendah, lalu menarik Chloe berjalan pergi tanpa menunggunya menjawab. Awalnya, Braham marah sekali karena Valentino menghalangi jalannya. Braham mengikuti Valentino dengan maksud untuk menertawainya, jika villa milik Valentino lebih buruk dari miliknya. Namun siapa sangka, ternyata Valentino membeli villa terbaik di area villa pinggiran. Valentino menggeleng kepalanya perlahan, lalu mendorong pintu dan memasuki villanya. Pantas saja Valentino merasa keseluruhan villa ini cukup bagus, ternyata ini adalah villa terbaik di semua villa pinggiran. Kalau begitu, Tuan Raffi dan wanita itu pasti sudah memilih lama. Bahkan mereka sudah membicarakan harganya baik-baik, sehingga Valentino membeli villa ini dengan harga murah. Kedepannya kalau aku tinggal di villa pusat, maka villa ini akan kuberikan pada Danu. Villa ini dijadikan sebagai rumahnya saja saat Danu menikah kelak nanti. Kata Valentino pada dirinya sendiri sambil berjalan ke dalam villa. Valentino tidak punya banyak teman di sini, jadi selama 3 tahun ini, hubungannya dengan Danu yang paling dekat. Valentino bukanlah orang yang sangat baik hati, tapi dia tidak pernah bersikap pelit pada temannya. Kalau Danu adalah teman baiknya, maka Valentino akan membantunya sebisa mungkin. Di Maple Rain Real Estate. Dengan permintaan kuat dari Marco, akhirnya Hendrik membuka rapat eksekutif perusahaan. Tujuan rapat ini adalah mengenalkan Marco pada semua orang. Meski Hendrik kurang bersedia, bagaimanapun juga Marco adalah orang utusan keluarga Wijaya. Jika tidak terpaksa, Hendrik tidak akan sengaja menentangnya. Setelah melaksanakan acara sambutan, Marco berdiri dan berbicara tanpa segan. Mulai sekarang, aku akan menjadi rekan Anda semua. Kalau ada masalah apapun, silakan cari aku. Aku pasti akan mengerahkan semua kemampuanku untuk mengatasi masalah kalian. Setelah Marco menyelesaikan kalimatnya, belasan eksekutif tidak mengatakan apapun. Hanya ada 1 atau 2 orang yang tepuk tangan. Sementara itu, ekspresi yang lainnya terlihat aneh. Lalu, diam-diam tatapan mereka jatuh pada Hendrik. Kenapa rasanya Marco ingin menjadi orang yang berkuasa di Maple Rain Real Estate? Jika tidak, mungkin Marco akan berkata silakan mencarinya jika ada masalah. Kalau Marco berkata seperti ini, maka bagaimana dengan Hendrik? Tentu saja Hendrik merasa tidak nyaman dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebagian besar orang tidak menyetujui kalimat Marco, jadi mereka tidak bersuara sedikit pun. Sementara itu, Marco berdiri diam di tempat sambil tersenyum. Setelah melirik ke sekeliling, dia pun mendadak tertawa. Tentu saja, meski aku tidak bisa menyelesaikan permasalahan sulit kalian, di belakangku masih ada keluarga Wijaya yang akan menyelesaikan masalah kita. Mendengar hal ini, Hendrik terpaksa memimpin orang-orang untuk tepuk tangan, sehingga yang lain juga ikut bertepuk tangan. Padahal, mereka tahu Marco menekan mereka dengan keluarga Wijaya, tapi mereka terpaksa menyetujuinya. Hendrik bisa saja tidak memedulikan Marco, tapi dia harus menghormati keluarga Wijaya. Pak Hendrik, apa Anda punya pendapat tertentu? Marco tertawa keras. Begini, Tuan Marco. Bukankah kata keluarga Wijaya, Tuan Marco diutus untuk menjadi penanggung jawab zona pengembangan kota Arteria? Setelah terdiam sesaat, Hendrik bertanya dengan penasaran. Tentu saja Hendrik tidak ingin Marco ikut campur di Maple Rain Real Estate, karena perusahaan ini diberi nama oleh Valentino. Hendrik bisa tidak memedulikan semuanya, tapi selama Marco berada di sini, maka Hendrik pasti akan mengawas dengan sangat teliti. Kedepannya, bahkan Valentino sendiri juga tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Bab 199 memenangkan hati orang. Aduh, Direktur Hendrik berpikir terlalu jauh. Saya akan mengirimkan orang kepercayaan saya ke sana, sedangkan saya sendiri tentu saja harus mengatur dari balik layar di sini. Marco kembali bertutur dengan wajah serius. Bagaimanapun, keluarga Wijaya telah mempercayakan tanggung jawab yang begitu penting kepada saya. Karena itu, saya, Marco Cendrawan, tidak boleh mengecewakan keluarga Wijaya. Dia sekali lagi akan menggunakan keluarga Wijaya untuk menekan Hendrik. Mulut Hendrik bergerak dan mengatakan sesuatu, tetapi pembahasannya bukan mengenai topik ini lagi. Kalau begitu, apakah maksud Tuan Marco adalah menyelipkan orang-orang Tuan Marco sendiri ke Maple Rain Real Estate untuk mengurus zona pengembangan kota Arteria? Tanya Hendrik dengan raut yang tampak sedikit tidak senang.
Zona pengembangan kota Arteria sangatlah penting, tentu saja harus diurus oleh seseorang yang benar-benar terpercaya. Namun, Hendrik belum begitu mempercayai orang kepercayaan Marco itu. Meskipun keduanya sekarang sama-sama bekerja di bawah Valentino, mereka sebenarnya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Tidak perlu begitu. Saya akan tetap berada di perusahaan selama beberapa saat untuk mengamati dan memilih orang yang paling cocok menjabat sebagai manajer umum atas zona pengembangan kota Arteria. Marco tersenyum datar, namun matanya mengilap. Sesuai dugaan, puluhan eksekutif yang berada di sana semuanya langsung memandang Marco begitu mereka mendengar ucapan ini, kecuali yang bekerja sama dengan Hendrik. Semua sorot mata itu dipenuhi antusiasme dan antisipasi. Siapapun tahu bahwa posisi manajer umum zona pengembangan kota Arteria itu adalah sebuah jabatan berpenghasilan tinggi. Apapun yang dikatakannya harus dipatuhi, karena statusnya yang sangat tinggi dan kekuasaan yang dipegangnya juga sangat besar. Kalau berhasil mendapatkan kepercayaan Marco dan menjadi penanggung jawab di sana, kekuasaan orang itu pasti akan melejit. Raut wajah Hendrik kembali menjadi jelek. Awalnya, ketika Marco meroket di tangga jabatan Maple Rain Real Estate, banyak orang menolak untuk menerimanya. Jadi, Hendrik juga tidak begitu khawatir saat dia mendengarnya mengatakan tanyakan kepadaku saat ada masalah apapun. Bagaimanapun juga, Hendrik Harahap adalah presiden Maple Rain Real Estate. Namun, siasat Marco ini begitu kejam. Siapapun yang bisa mendapatkan kepercayaannya bisa langsung menjadi manajer umum zona pengembangan kota Arteria. Dengan cara ini, pasti akan ada banyak orang yang berusaha memenangkan hati Marco dan berpihak padanya. Dengan begitu, Marco akan bisa dengan cepat mendapatkan kekuasaan yang besar. Hendrik sangat cemas. Dia tidak masalah kalau dirinya dijebak, tapi dia sama sekali tidak ingin kalau Marco sampai memengaruhi pikiran Valentino sedikit pun. Melihat gaya Marco yang bersemangat tinggi, Hendrik tentu saja merasa khawatir. Tampaknya, di masa depan Maple Rain Real Estate yang berada di bawah kendali Marco tidak akan kukuh dan keras kepala seperti sebelumnya saat di bawah kendali Valentino. Di area villa perumahan di Jeng Oriental, Valentino sedang duduk di sebuah sofa kulit di lobi villa sambil melihat ke sekeliling dengan sangat puas. Tadi dia telah memeriksa lantai atas dan bawah dan meraba-raba dekorasi rumah. Secara keseluruhan, dia merasa cukup puas. Orang-orang di bagian manajer penjualan benar-benar tidak berbohong, villa ini sangat pantas dibanderol dengan harga 12 miliar. Baik itu tata letak bangunan maupun dekorasi interior, semuanya luar biasa dan setimpal dengan harganya. Setelah melihat villa ini, Valentino kini makin penasaran tentang villa pusat itu. Valentino melihat sekeliling sambil menimang-nimang apakah ada bagian lain yang dekorasinya perlu ditambahkan. Namun, pintu aula villa tiba-tiba dibuka seseorang. Valentino secara spontan menoleh dengan cepat, benaknya merasa sedikit ragu. Apakah ada orang lain yang bebas keluar masuk villa ini? Valentino mengerutkan keningnya sambil melihat ke pintu, lalu terlihatlah seorang gadis seusia Jenny yang sedang berjalan dengan ringan ke dalam ruangan. Dia sepertinya tidak menyadari keberadaan Valentino sama sekali. Setelah masuk, dia berdiri di sisi pintu dengan takut-takut dan mengenakan penutup kaki di sepatunya dengan hati-hati. Gadis itu berambut hitam panjang dan badannya tinggi. Valentino memperkirakan tinggi perempuan itu sepertinya melebihi 1,7 meter. Dengan wajah yang dengan polos menghadap ke langit-langit, dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis sebayanya karena wajahnya tampak terlalu lugu. Mana ada gadis-gadis zaman sekarang yang keluar rumah tanpa riasan. Selain wajahnya yang polos dan murni, matanya yang memang besar secara alami tanpa memakai lensa kontak terlihat sangat cerah dan jernih. Penampilannya juga sangat sederhana. Di tangannya tertentang sebuah tas keperluan rumah tangga dan dia hanya mengenakan pakaian sehari-hari. Valentino memahami keadaan gadis itu, tetapi dia tidak bersuara. Di sisi lain, gadis itu dengan hati-hati menutupi kakinya untuk memastikan agar lantai villa tidak kotor, lalu perlahan membuka tasnya dan mengenakan tutup kepala yang dikeluarkannya dari dalam tas. Apakah dia bersikap sampai begitunya karena dia takut rambutnya akan jatuh dan tertinggal di dalam villa? Kemudian, gadis itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seisi villa. Hari ini mulai membersihkan dari mana, ya? Tutur gadis itu pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba tertuju ke Valentino yang duduk di ruang tamu. Keduanya saling bertatapan dan seisi villa tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, gadis itu tiba-tiba bereaksi dan berseru. Hei, siapa kamu? Melihat reaksinya seperti itu, Valentino tiba-tiba merasa lucu. Dia balik bertanya dengan datar. Siapa kamu? Aku. Gadis itu tercengang setelah mendengar pertanyaan itu, kemudian menjawab. Aku seorang pekerja yang dibayar per jam oleh perumahan di Jeng Oriental untuk membersihkan villa ini. Siapa kamu? Dengan mata yang membelalak dengan sangat besar dan dipenuhi keraguan, dia memiringkan kepalanya dan menatap Valentino. Oh, aku ini bos perumahan tempat kamu bekerja itu. Aku di sini untuk mengawasi kinerjamu. Jawab Valentino dengan serius. Gadis itu seketika tertegun. Dia pun cepat-cepat menjawab tanpa keraguan. Menurut perintah dari perusahaan, saya bertugas membersihkan villa setiap 3 hari. Kalau Anda ragu ada tempat yang tidak bersih, Anda boleh memeriksanya sendiri. Selain itu, saya telah membeli penutup sepatu dan penutup kaki dengan uang saya sendiri untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kekotoran di villa. Anda boleh melihat-lihat dan memeriksanya. Gadis itu benar-benar menganggap Valentino sebagai bos dan melapor ini itu kepadanya dengan sungguh-sungguh.
Dia sepertinya bersikap demikian karena takut Valentino akan memecatnya. Valentino menggelengkan kepalanya sejenak, gadis ini sangat polos dan imut. Benak Valentino merenung. Kalau dilihat-lihat, dia seharusnya belum lulus kuliah. Kenapa dia malah melakukan pekerjaan seperti ini di sini? Jangan gugup, aku bukan bosmu. Valentino menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Jadi, kamu ini siapa? Kalau kamu bukan bosku, bagaimana kamu bisa masuk ke sini dan mempunyai kuncinya? Gadis itu sedikit bingung. Aku membeli villa ini, jadi anggap saja aku adalah pemiliknya. Valentino menjelaskan dengan acuh tak acuh. Gadis itu tertegun sejenak, lalu buru-buru mengangguk dan menjawab. Oh, sekarang saya ingat. Kemarin, satpam menyuruh saya membersihkan villa ini karena sudah ada yang membelinya. Benar, jadi mulai sekarang kamu tidak perlu datang bersih-bersih lagi. Aku akan mengurusnya sendiri nanti. Jawab Valentino sambil mengangguk. Gadis itu tercengang setelah mendengar kata-kata itu, mulutnya mangap-mangap ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia akhirnya hanya menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa? Apa ada masalah? Valentino merasa agak bingung. Tidak apa-apa. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan mulai mengeluarkan peralatan-peralatan untuk membersihkan villa. Padahal, tempat ini sudah sangat bersih, dan tidak terlihat adanya debu sedikit pun. Siapapun bisa melihat bahwa gadis ini melakukan pekerjaannya dengan teliti dan sungguh-sungguh. Namun, Valentino tidak berkomentar. Bagaimanapun juga, gadis ini hanya melakukan